Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Agustus 2026 dengan judul Pertentangan Karena 10 Tanduk. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 7 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Mari kita ikuti penjelasannya. Baiklah, Anda mungkin berpikir itu bukanlah ayat yang bermakna untuk renungan harian saya. Anda benar, namun ada kisah di baliknya yang menggoncang Adventisme pada tahun 1880-an. Semuanya bermula ketika sidang General Conference tahun 1884 yang meminta A.T. Jones untuk mengumpulkan informasi historis tentang penggenapan nubuatan termasuk 10 tanduk dalam Daniel pasal yang ke-7. Uriah Smith sangat gembira karena Jones memiliki waktu untuk menyelidikinya. Namun, kegembiraannya sirna ketika pemuda itu berbeda pendapat dengannya tentang identitas salah satu tanduk, yang dengan demikian menunjukkan bahwa penafsiran yang dianut selama ini salah. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Jones menerbitkan temuannya di Science. Smith membantahnya dalam tulisannya di Review yang membuat diskusi berubah dari dingin menjadi panas. Dan mengapa begitu banyak perhatian pada topik sekecil itu? Biarlah Smith yang menjawabnya. Katanya, jika kita berubah dari apa yang telah kita khotbahkan selama 40 tahun, maka orang-orang akan memperhatikan dan mengatakan, oh, sekarang Anda menyadari bahwa Anda keliru dengan apa yang Anda anggap sebagai salah satu poin paling jelas selama ini. Jadi jika kami memberi Anda cukup waktu, Anda mungkin akhirnya akan mengakui bahwa Anda keliru dalam segala hal. Dan dengan pukulan itu seluruh pemahaman nubuatan yang mencakup undang-undang hari Minggu nasional akan runtuh. Ya, begitulah yang dikatakan Smith. Jones juga bertahan atas dasar isu hari Minggu, dengan mencatat bahwa pertempuran antara kebenaran dan demi kebenaran yang sesungguhnya belum dimulai. Namun dengan munculnya undang-undang hari Minggu akan mengubah semuanya itu. Kepercayaan gereja Masyiatun hari ke-7 tentang krisis akhir zaman akan menjadi pokok bahasan utama. Maka pandangan kita akan diperhatikan oleh orang-orang terkemuka di negeri ini. Lalu setiap pokok bahasan akan dianalisis dan ditantang, maka kita harus menyajikan beberapa alasan yang lebih baik untuk iman kita. Lebih baik dari yang telah dikhotbahkan selama 40 tahun, atau kita hanya akan mengatakan karena pemimpin mengatakan demikian, maka kami mengikutinya. Krisis hari Minggu itulah yang membuat topik yang tampaknya tidak penting seperti identitas salah satu dari 10 tanduk menjadi pertentangan. Bagi Smith dan Butler tampaknya bukan saat yang tepat untuk mengotak-atik penafsiran nubuatan yang sudah lama ada, apalagi dilakukan di depan umum. Salah satu fakta sejarah Advent ialah bahwa suatu topik kecil sekalipun dapat menjadi pemicu pertentangan besar ketika pikiran dan jiwa individu memanas hingga menimbulkan pertikaian yang tidak membangun. Tolong kami, Bapa, untuk mendapatkan pandangan yang tepat saat kami membaca firman-Mu dan saat kami berinteraksi antara satu sama lain. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.